Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kombinatorika terkait tentang kaidah pencacahan ya. Video ini merupakan video bagian 1. Kita akan belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Langsung saja simak video penjelasan berikut ini. Kita mulai dari aturan perkalian ya. Nah, secara khusus aturan perkalian itu adalah sebagai berikut ya. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama dapat terjadi dalam M kali N cara ya. Kalau kita ilustrasikan adalah seperti ini ya. Banyak cara memilih unsur pertama adalah M ya, banyak cara memilih unsur kedua adalah N, maka banyak cara memilih keduanya sekaligus adalah M kali N ya. Biasanya aturan perkalian ini digunakan untuk kejadian yang terjadi sekaligus ya. Dan biasanya dihubungkan dengan kata dan. Misalkan kejadian satu dan kejadian kedua ya. Misalkan ini ya, kata dan ini ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Misalkan ini diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B ya. Caca berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Caca? Jadi Caca akan ke C ya, melalui B. Berarti Caca bisa memilih jalan 1 P, bisa 1 Q, bisa 1 R, 1 S, 1 T ya. Bisa juga misalkan 4P ya, 4Q, 4R, 4T ya, dan lainnya berarti. Nah, dengan aturan perkalian ini ya, berarti kan dari A ke B itu ada 4, B ke C ada 5. Berarti kita kalikan ya, karena kan banyak cara memilih unsur pertama berarti A ke B ada 4, banyak cara memilih unsur kedua adalah B ke C berarti 5 ya. Berarti dengan aturan perkalian kita peroleh 4 kali 5 adalah 20 jalan berbeda ya. Jadi banyak jalan yang dapat dilalui Caca dari kota A menuju kota C melalui kota B adalah 20 jalan berbeda ya. Nah, untuk aturan perkalian ini ya, ini bisa kita perluas lagi untuk beberapa kejadian, tidak hanya 2 ya. Nah, jika adakah kejadian dengan setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, N3 sampai dengan NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1, kali N2, kali N3, kali sampai seterusnya dengan kali NK ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya nih, Amir senang bermain skateboard. Dia pergi ke toko bersama temannya untuk mengetahui beberapa model skateboard. Dalam toko tersebut, dia dapat membeli skateboard yang lengkap ya, atau ia juga dapat merakit skateboard sendiri dengan membeli sebuah papan, satu set roda yang terdiri dari 4 roda, dan satu set sumbu yang terdiri dari 2 sumbu, dan satu set perlengkapan kecil ya. Toko tersebut menawarkan 3 macam papan, 2 macam set roda, dan 2 macam set perlengkapan kecil. Hanya ada 1 macam set sumbu. Jika Amir ingin merakit sendiri ya, berarti dia akan merakit sendiri ya. Berapa banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat oleh Amir ya. Berarti tadi kan Amir ingin merakit sendiri ya, ini ya, merakit sendiri ya. Berarti dia butuh apa? Butuh papan, butuh roda, butuh sumbu, dan perlengkapan kecil ya. Dalam toko itu kan menyediakan papannya ada 3, kemudian set rodanya ada 2, kemudian sumbunya ada 1, dan perlengkapan kecilnya ada 2 ya. Maka untuk kejadian ini kan kita gunakan aturan perkalian, karena kan untuk buat skateboard itu kan dari papan, roda, sumbu, dan perlengkapan kecil. Keempat ini kan terjadi dalam bersama-sama ya. Nah, maka dengan aturan perkalian kita kalikan 3 kali 2 kali 1 kali 2 ya. Ketemu 12 skateboard ya. Nah, jadi banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat, ada 12 skateboard ya. Ini adalah aturan perkalian seperti ini ya. Selanjutnya adalah aturan penjumlahan ya.
Secara khusus untuk aturan penjumlahan adalah seperti ini. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan kejadian kedua secara terpisah ya, ingat secara terpisah, dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Nah, biasanya aturan penjumlahan ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi ya, atau kejadian yang terpisah ya, dan berupa pilihan ya biasanya ya ini ya, dan dihubungkan dengan kata atau ya, atau biasanya. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyak cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil ya? Nah, di dalam kotak itu kan ada 5 pulpen, berarti kejadian 1 dapat terjadi dengan 5 cara ya. Kemudian dalam kotak itu juga ada 3 pensil, berarti kejadian kedua adalah 3 cara ya dapat memilih itu. Maka dengan aturan penjumlahan itu, kita jumlahkan 5 tambah 3 ketemu 8 ya. Jadi banyak cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil adalah 8 cara ya. Nah, secara luas untuk aturan penjumlahan ini adalah sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga atau kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 tambah N2 tambah N3 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah NP cara ya. Nah, untuk kejadian yang lebih dari 2 adalah contohnya seperti berikut ini ya. Contoh ini, Caca akan mengambil 1 kelereng di dalam kantong yang terdapat 3 kelereng berwarna merah, 4 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 2 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng dalam kantong tersebut ya. Nah, kalau kita ilustrasikan kantongnya seperti ini ya. Ada 3 merah, 4 hijau, merahnya ada 3, hijaunya ada 4, kemudian kuningnya ada 5, dan birunya ada 2 ya. Maka untuk mengambil 1 kelereng kan tidak mungkin ya mengambil 1 kelereng berwarna-warni ya. Mesti 1 kelereng itu mesti 1 warna ya. Bisa hijau, bisa merah, bisa kuning, bisa biru ya. Jadi dia kejadiannya tidak bisa kita mengambil semuanya ya kalau mengambil 1. Nah, maka dengan aturan penjumlahan ini ya, kita jumlahkan 3, 4, 5, 2 ini dijumlahkan ya. Ketemu 14 ya. Jadi banyaknya kemungkinan mengambil 1 kelereng dalam kantong ada 14 kemungkinan ya. Nah, ini adalah aturan penjumlahan ya. Sekarang kita ke contoh soal dari kombinasi keduanya ya. Kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalan melalui kota P, Q, dan R. Seperti pada gambar ini. Jika seseorang berangkat dari kota K menuju ke kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah berapa ya? Berarti kan ada 2 kemungkinan ya dari K ke L itu. Bisa K, P, Q, L ya. Atau bisa juga K, P, R, L ya. Nah, ini berarti dia ada 2 pilihan. Pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Kemudian dari KP itu ada 4 jalan ya. Dari PQ ada 1 jalan dan dari QL ada 3 jalan ya. Maka dengan aturan perkalian kita kalikan 4 kali 1 kali 3 ketemu 12 jalan. Jadi KPQL itu ada 12 jalan. Kemudian KPRL. KP ada 4, PR ada 2, RL ada 2. Berarti 4 kali 2 kali 2 ketemu 16 jalan ya. Karena ini adalah merupakan pilihan, 2 pilihan ya. Maka kita jumlahkan ini ya. Sehingga ketemu 28 jalan ya. Jadi banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah 28 jalan ya. Contoh lain misalkan seperti ini ya. Caca akan memakai seragam sekolah untuk pergi ke sekolah. Ia memiliki 4 jenis baju berbeda, 2 jenis celana berbeda, 3 topi berbeda, 3 dasi berbeda, serta 2 pasang sepatu beserta kaos kakinya ya.
Berapa banyak pilihan dalam menggunakan seragam sekolah jika semua jenis harus dipakai atau tidak menggunakan topi dan dasi. Berarti ada 2 pilihan Caca untuk pergi ke sekolah. Dia bisa menggunakan semuanya ini ya. Bisa menggunakan baju, celana, topi, dasi, dan sepatu. Bisa juga tanpa topi dan dasi, berarti memakai baju, celana, dan sepatu ya. Karena baju, celana, topi, dan dasi ini adalah satu kejadian sekaligus, maka kita gunakan aturan perkalian ya. 4 ya. Bajunya ada 4, celananya 2, topinya 3, dasinya 3, dan sepatunya adalah 2. Maka ketemu 4 kali 2 kali 3 kali 3 kali 2 berarti 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, 12 kali 12 adalah 1, 4, 4 pilihan ya. Kemudian baju, celana, sepatu berarti bajunya ada 4, celananya ada 2, dan sepatunya ada 2. Dikalikan ketemu 16 pilihan ya. Karena kedua ini adalah dihubungkan dengan kata atau pilihan ya, maka kita jumlahkan ketemu 160 pilihan ya. Jadi banyak pilihan dalam menggunakan seragam sekolah adalah 160 pilihan ya. Demikian untuk penjelasan aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Kita ke aturan pengisian tempat ya, atau filling slot ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.